Shalom. Sekali lagi shalom. So, kita bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kita masih diberi kesempatan, Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita mengambil saat itu. Kita akan memuji muliakan nama Allah kita. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia, sembah Allah yang hidup. Haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang paling dahsyat. Haleluya. Bersyukurlah sebab Dia Raja di atas segala raja. Yuk. Haleluya. Bersyukurlah. Terpujilah Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Tiba saja kita akan berikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah beranjak lepas hidup kami, Tuhan. Kau baik, Tuhan. Penyertaan perlindungan nyata atas hidup kami, Tuhan. Sebentar kami berikan persembahan, Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan satu pujian. Ya Tuhanku,
Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu yang manis kau manis kau Tuhan, dan hatiku bersuka selagi
Mari jemaat kita akan berdoa sebentar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang hidup. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging, tinggal di hati kami, di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan urapi sebentar kalau kami mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Karena kami perlu firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman-Mu adalah firman yang hidup ya Tuhan. Yang berkuasa mengubah hati kami. Yang berkuasa meneguhkan iman kami. Yang berkuasa menghiburkan setiap kami yang dalam keadaan sulit, susah Tuhan. Karena itulah Tuhan, persiapan hati kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap saat selalu saya berdoa bagi saudara sekalian jemaat Tuhan. Biar kiranya Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia akan peliharakan kehidupan kita, sehingga dalam Tuhan kita tak kurang suatu apapun. Dia adalah gembala agung kita yang baik. Dia ada bersama dengan kita. Dia dekat dengan kita. Karena kita adalah domba-domba gembalaan. Saudara yakin akan percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Saya akan bacakan secara cepat mulai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ dan pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyatakan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh,
betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 9. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini selalu adalah hati yang berkobar-kobar. Sikon yang kita alami saat ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bukan sesuai? Saya pernah berkata beberapa bulan yang lalu bahwa dunia akan mengalami goncangan-goncangan. Tapi saat itu saya berkata, Yesuslah menjadi jaminan di hidupku. Kita bersyukur jemaat yang kasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan peliharakan kehidupan kita. Ada orang bertanya kepada saya, sampai kapan ya Pak akan begini terus? Saya jawab, saya pun tidak tahu. Tapi kita harus percaya, yakin Tuhan tahu semuanya. Tuhan sangat tahu kapan ini akan berakhir. Dia baik, rencana Tuhan sempurna dan baik adanya. Karena itu jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, mari percayakan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, gereja kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Barangkali kita masih harus mengalami banyak pengujian iman dan Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Beberapa minggu lalu kita sudah merayakan atau memperingati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, memperingati kematiannya di kayu salib, dan kemudian dilanjutkan peristiwa atau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih Tuhan, kita diingatkan di konteks ayat ini bahwa setelah kebangkitan dari kematian, Yesus masih tinggal. Yesus masih ada di bumi. Masih dapat 40 hari lagi dia tinggal di bumi sebelum dia kemudian naik ke surga. Kita bertanya, Yesus masih mau tinggal di bumi ini? Apa tujuannya Yesus masih harus tinggal di bumi 40 hari lagi? Tapi kita juga bertanya, untuk apa Yesus masih tinggal di bumi ini? Tapi yakinlah, percayalah, Yesus punya tujuan mengapa dia harus tinggal
di bumi selama kurang lebih 40 hari sebelum akhirnya dia naik ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah menjadi penting dan sangat penting di tengah-tengah kondisi bangsa, keadaan kita yang masih diterpa badai pada hari-hari ini. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita di hari ini, apakah masih ada iman percaya pada Tuhan? Apakah kita masih percaya akan kuasa Tuhan? Nah, pagi hari ini, mari kita melihat setidaknya ada 3 poin penting yang kita bisa pelajari dari peristiwa di jalan Emmaus ini. Yang pertama, perjumpaan 2 orang ini dengan Yesus mengubah yang ragu-ragu menjadi percaya. Ayat 25 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara Tuhan untuk membuat seseorang berubah. Ada banyak cara Tuhan untuk membuat kita berubah dan kita percaya. Ada banyak Tuhan memakai setiap peristiwa yang terjadi, yang kita alami, dengan maksud pada akhirnya supaya kita percaya kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara manusia, bagi murid-murid, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus seolah-olah merupakan suatu kekalahan yang besar. Mengapa demikian? Yesus Sang Guru Agung, Yesus yang diidolakan, yang diharap-harapkan, sekarang harus mati, bahkan mati dengan cara yang konyol dan memenaskan. Rasanya tidak masuk akal. Itu sebabnya tatkala dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tidak semua murid bisa menerima begitu saja. Dan Yesus tahu keraguan di dalam hati para murid. Seandainya saudara dan saya ada di sana, ya, ada di situasi seperti para murid, kira-kira bagaimana keyakinan kita? Bagaimana kepercayaan kita? Para murid kini begitu ragu akan kemampuan Yesus. Benar dulu Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus pernah membuat air menjadi anggur. Yesus telah membuat yang buta menjadi melihat, yang lumpuh menjadi berjalan. Bahkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur dibangkitkan. Tetapi sekarang bagaimana Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi pergumulan di dalam hati dan pikiran para murid ketika diperhadapkan satu kenyataan yang diharapkan ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa kalahkan kematian? Sang raja kapal yang bernama Aristoteles Onassis, dia begitu kecewa dan patah semangat setelah anaknya Alexander Onassis tewas akibat kecelakaan pesawat pribadi. Uangnya banyak, uangnya super banyak, tapi tidak bisa mempertahankan hidup putra mahkotanya itu.
Dan hari ini dan sekarang ini dunia saksikan setiap detik satu orang meninggal di berbagai belahan negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Ini menjadi peringatan dari Tuhan bagi setiap kita. Seperti apa yang dikatakan Yesus kepada para murid. Seperti apa yang dikatakan Sang Tamu Agung, yang tidak mereka kenal, yang Yesus ternyata juga tidak menyadarkan mereka untuk percaya, untuk mengenal Dia. Sehingga Yesus harus berkata dan menyebut mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Piper dalam bukunya Kristus di Tengah-Tengah Corona. Dia berkata begini, ini adalah masa ketika bentuk rapuh dunia ini dirasakan, atau betapa rapuhnya dunia ini. Fondasi yang tampaknya kokoh sedang bergetar, tidak berdaya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, apakah kita memiliki batu di bawah kaki kita? Batu yang tidak bisa digoncang selamanya. Batu adalah bicara perlindungan Tuhan. Kita tahu Yesus digambarkan sebagai batu penjuru. Di tengah-tengah ketakutan dan ketidakpastian ini adalah wajar untuk bertanya-tanya, apa yang sedang Tuhan lakukan dengan kondisi seperti apa yang kita alami hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu kalimat bodoh atau kata bodoh itu bisa juga diartikan orang yang tidak punya hikmat, orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, atau juga bisa diterjemahkan sebagai tidak percaya atau tidak beriman. Jadi kalau bisa saya katakan, hei kamu yang kurang beriman, yang kurang percaya, betapa lambannya engkau semua. Kira-kira itu yang Yesus katakan kepada dua orang murid yang Yesus dijumpai Yesus di jalan Emmaus. Tentu saja kita tidak mau dikatakan seperti murid tadi, ya. Dalam banyak hal, bukankah kita juga seringkali sukar untuk percaya, bahkan terlalu sukar untuk percaya, ya. Contohnya adalah ada orang yang harus lihat mujizat itu baru percaya kepada dia. Ada orang yang ketika sakit, kalau saya sembuh baru saya percaya. Seperti pengalaman Thomas, Rasul Thomas. Sampai Yesus harus menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang bekas tombak, sehingga Yesus menunjukkan itu kepada Thomas. Rabalah tangan dan lihatlah lambung yang berlubang bekas tusuk. Dan banyak kali, seringkali kita juga seperti itu, gak yakin, gak percaya kepada Tuhan, ragu-ragu. Barangkali saat ini kita sudah banyak berdoa kepada Tuhan, bahkan berpuasa. Namun mungkin kesulitan. Kok kesulitan itu terus melanda? Bagaimana saya bisa percaya? Kita berdalih kadang-kadang seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita saudara-saudara benar-benar mengenal siapa Yesus yang maha segalanya, siapa Tuhan kita, tidak perlu kita ragu kepada-Nya. Paskah
mestinya mengubah hati yang ragu menjadi percaya. Yang kedua, dari kisah ini kita bisa belajar. Poin yang kedua adalah perjumpaan dengan Yesus mengubah kesia-siaan menjadi sebuah kesempatan. Ayat 16 dikatakan di sana, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami yang 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Para murid, apa yang menyebabkan para murid tidak mengenal yang berjalan bersama dia adalah Yesus. Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Para murid terlalu terbuai dengan pengharapan duniawi mereka. Mereka mengharapkan bahwa Mesias akan datang. Mereka mengharapkan Yesus yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, merdeka dari Romawi. Mereka mengharapkan bahwa Yesus akan memulihkan kejayaan Daud. Itu yang mereka harapkan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ketika apa yang mereka harapkan tidak terwujud, mereka sangat kecewa. Hari ini adakah di antara kita yang kecewa? Hari ini adakah di antara kita juga yang sudah mulai putus harapan, putus asa? Seperti apa yang telah mereka murid-murid lakukan mengikuti Yesus. Mereka sudah setia, mereka rajin, mereka berkorban, mereka taat, tapi seolah semuanya sia-sia. Jemaat yang disebut Tuhan, ada pembelajaran dari kedua orang murid ini. Kalau kita lihat sedikit latar belakangnya, harusnya kedua murid ini ada di Yerusalem. Ya. Kleopas termasuk dari murid kelompok 70 bersama dengan temannya. Tapi dia meninggalkan Yerusalem yang seharusnya dia ada di Yerusalem. Ya. Jika saja mereka yakin Yesus yang bangkit atau Yesus yang bangkit, mereka tetap ada di Yerusalem. Apa yang kemudian menyebabkan mereka meninggalkan Yerusalem? Putus asa. Mereka kecewa. Padahal mereka ketika di Yerusalem, dia sudah mendengar dari para wanita yang telah melihat kubur kosong. Yesus telah bangkit. Tapi bisa jadi mereka hatinya menjadi bebal karena kecewa, sehingga kemudian mereka tidak peduli lagi tentang Yesus. Contohnya adalah ketika Petrus
Petrus merasa ia lebih baik kembali ke profesi masa lalunya, yakni menjadi pebisnis ikan atau menangkap ikan. Sama Petrus pun kemudian menjadi kecewa. Gurunya yang diharapkan akan menyelamatkan bangsa dan memulihkan segala sesuatu, tapi ternyata mati. Tetapi Yesus masih diberi kesempatan. Maka Yesus menampakkan diri ke berbagai orang, berbagai kelompok dan murid dengan tujuan untuk meneguhkan iman mereka. Yesus tahu ya mereka masih dalam keadaan mungkin syok. Yesus tahu mereka dalam keadaan masih ragu-ragu dan tidak percaya. Karena itu Yesus masih harus meneguhkan. Yesus harus menampakkan diri kepada mereka untuk meneguhkan iman mereka supaya kuat dan percaya. Seperti Petrus, dan kemudian impian Petrus untuk menjadi kembali ke profesi semula, impiannya tidak kesampaian. Karena Yesus menangkap Petrus kembali untuk menjadi penjala manusia. Apa yang menghalangi kita hari-hari ini sehingga kita juga nggak mengenal dengan baik Yesus, tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apa yang menghalangi kita? Kekhawatiran, kecemasan, dan seterusnya. Tapi ketika dikatakan setelah Yesus mengajak mereka makan bersama, baru mereka menyadari yang makan bersama itu adalah Yesus. Sesuatu yang dikasih oleh Tuhan untuk memahami Yesus yang sudah bangkit, maka mata rohani setiap orang harus dicerikan. Jika mata rohani buta, jangan harap mengenal Yesus yang bangkit. Mengenal Yesus yang belum mati saja sulit. Bukankah banyak orang pada waktu itu juga, ketika Yesus masih ada, masih hidup, melakukan banyak mujizat dan melayani, bukankah banyak orang yang tidak peduli dan tidak percaya? Apalagi meyakini akan kebangkitan Yesus. Toh mengenal Yesus yang belum mati pun sulitnya. Mata rohani yang buta akan membuat kesempatan menjadi kesia-siaan. Sebaliknya, mata rohani yang terbuka akan membuat kesia-siaan menjadi kesempatan. Hari ini tentu ada orang-orang yang masih belum percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan Yesus dicuri, ada yang dikatakan wajah Yesus diserupakan dan sebagainya, dan seterusnya. Tetapi kubur kosong membuktikan Yesus mati, Yesus dikuburkan. Kubur kosong Yesus membuktikan bahwa Yesus bangkit. Ada tanda-tanda menunjukkan bagaimana ketika kain kafan atau kain lenan yang meliputi tubuh Yesus ada di sana. Seandainya Yesus diculik atau diambil, tentu saja akan terlihat juga kain kafan itu. Mungkin juga terbawa kain lenan itu, tapi kenyataan membuktikan kain lenan itu ada, masih rapi. Bagaimana cara Yesus bangkit? Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana Yesus bangkit? Yesus bangkit seperti tidak orang bangun tidur langsung bagaimana, atau orang bermimpi bangun. Yesus dengan kuasanya dia bangkit menembus kain kafan itu. Saya ingat peristiwa ketika Yesus bangkit, malam-malam para murid berkumpul dengan pintu-pintu terkunci karena ketakutan. Nah, kita berkata tiba-tiba Yesus hadir di hadapan mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Luar biasa. Yesus bisa mengubah kesia-siaan menjadi kesempatan. Kesempatan kita untuk mengenal Dia
Lewat berbagai macam peristiwa, Tuhan berbicara kepada kita bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Yang terakhir adalah kita bisa belajar yang terakhir, perjumpaan dengan Yesus di Emmaus membuat semangat hidup berkobar-kobar. Mari katakan di ayat 32, bisa dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Yang ketiga adalah perjumpaan dengan Yesus membuat semangat hidup berkobar-kobar. Berkobar-kobar bisa juga berkata menyala-nyala. Hatinya menyala-nyala, rohnya menyala-nyala, membara. Karena perjumpaan dengan Yesus. Hari ini tengah-tengah situasi yang sulit bisa jadi saudara, setidaknya kita masih tetap semangat. Roh kita membara, roh kita menyala-nyala untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18 mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan. Ini poin penting. Maka yang pujian berkata, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia datang pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hari ini ada kali antara kita yang sudah kehilangan iman percaya, yang hancur hatinya, yang menderita karena mungkin sakit atau kecewa dengan keadaan dengan sekeliling kita. Mari pandang kepada Yesus. Memang hidup seperti itu jadinya ketika semangat kita lenyap, semangat kita hilang. Ya. Tidak ada lagi gairah di hidup kita. Seakan-akan tidak ada lagi harapan. Harapan telah sia-sia. Di kondisi saat seperti itulah justru kita harus kembali kepada Tuhan. Seperti dua pengalaman murid ini ketika berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Saudara saya harus kembali kepada Tuhan. Jiwa kita akan menjadi kuat dan semangat hidup kita akan berkobar-kobar jika kita menemui Dia dan kembali kepada Dia. Pengalaman ini dirasakan oleh kedua murid yang sedang membuka hati dalam percakapan dengan Yesus dan percakapan dengan Sang Tamu Agung, yaitu Yesus. Hati mereka yang gersang, semangat mereka yang hilang, tiba-tiba mengalami perubahan yang luar biasa. Selama bercakap-cakap dan mendengarkan Yesus berkata, tiba-tiba muncul energi baru, kekuatan semangat yang baru, kekuatan supranatural merasuki hati kedua murid. Dikatakan firman Tuhan, hati mereka berkobar-kobar, atau artinya roh yang menyala-nyala. Pertanyaan kita sekalian pada hari ini adalah, sekarang saudara sekarang ada di mana? Dan sedang menuju ke mana? Pertanyaan yang sejawab sehingga kita tahu posisi kita saat ini. Ya, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, apapun pergumulan Bapak Ibu sekalian, inilah waktunya saudara menjumpai Yesus, berbicara dengan Dia, dengarkanlah Dia. Barangkali sudah terlalu lama kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Barangkali sudah lama kita juga tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak membaca firman Tuhan.
Tapi hari ini saatnya, waktu yang tepat hari ini. Seperti para murid tadi, ya, kedua murid tadi, hati dan semangatnya berkobar-kobar untuk bangkit, melangkah dan berjalan, meneruskan perjalanan hidup ini. Tuhan pasti menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk karya Tuhan Yesus di kayu salib, kematian dan kebangkitan telah memberikan pengharapan yang pasti bahwa masa depan sungguh ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami menaruh harapan kami kepadamu ya Tuhan. Kasihanlah negeri kami ini Tuhan. Kasihanlah Tuhan jiwa-jiwa Tuhan. Selamatkanlah negeri kami. Selamatkanlah jiwa-jiwa Tuhan. Istimewa Tuhan saat ini. Bagaimana negeri kami bahkan belahan dunia lain juga masih mengalami kesulitan. Secara khusus Tuhan, virus corona yang masih melanda. Tetapi kami percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah harapan kami satu-satunya. Kalau hanya Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Hanya Engkaulah sumber berkat bagi kami ya Tuhan. Mari kami berdoa mohonkan berkat-Mu Tuhan. Pulihkanlah Tuhan. Sembuhkanlah ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negeri kami. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya. Di tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Biarlah kuasa yang bekerja, apa yang menopang, memberkati, menolong mereka semua Tuhan. Tuhan kami juga doakan Tuhan untuk Menteri Kesehatan, kami berdoakan untuk para dokter, tenaga medis, para perawat ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk BNPB Tuhan, TNI Polri Tuhan, yang menjaga, mengamankan negeri kami ya Tuhan. Kami doakan juga Tuhan untuk Kalimantan Barat dan Pontianak Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan dicurahkan, sehingga kami percaya akan terjadi mujizat Tuhan, akan terjadi pemulihan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan kami doakan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah masing-masing. Tuhan kami percaya Kau mengasihi umat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya berkat Tuhan ada tercurah bagi jemaat-Mu Tuhan, yang lemah imannya dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, yang mengalami Tuhan sakit secara fisik Tuhan. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang memiliki kesulitan ekonomi dan pekerjaan bisnisnya Tuhan. Mari Tuhan berkuasa bekerja, membuka jalan, mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Kami percaya berkat kami hanya bergantung kepada-Mu Tuhan. Kalau Kau memberkati kami, Kau sanggup, Kau mampu Tuhan. Tidak tergantung situasi dan keadaan, Kau mampu ya Tuhan. Karena Kau sumber segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Menyerahkan sekali lagi Tuhan, apapun pergumulan-pergumulan di hidup kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya bagi kami. Pagi hari ini kami diingatkan, biarlah roh kami tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Roh kami tetap semangat di dalam kami mengiring Tuhan. Karena kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya kita bersama-sama. Amin.